Ini tangan saya, ini dada saya, ini tubuh saya ini. Bukan saya. Terus saya yang mana? Oh. Ketika tubuh saya harus usang, harus usai, harus selesai, maka dia harus masuk ke dalam dari mana dia diciptakan. Iya apa enggak? Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'atha rasulahu liyunawwiru sairal alami wa sairal umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa karim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khairil anam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi matil layali wal ayyam. Amma ba'du, hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, wabil khusus kepada habibana Fatir Al-Hamid, kepada Khinal Karim Al-Ustadz Hamam, kepada yang saya hormati Bapak Haji Heru DPR Pak nih Pak. Sah. Sudah dilantik. Nyumbang piro? Pada Bapak Ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan memberlakukan seorang hamba untuk menculik saya sehingga saya sampai di musola Nurus Salam. Seorang hamba yang dengan PD-nya merampok kiai dengan alasan karena beliau sering ke Arso. Jadi walaupun gratis saya harus membayarnya. Tapi itulah perilaku yang tidak boleh ditiru oleh jamaah semua. Karena memang beliau ini makhluk khusus yang diutus oleh Allah agar kita senantiasa mengalami bisyarah atau kabar gembira, karena tidak pantut seorang mukmin itu bersedih hati. Bagaimana seorang mukmin itu bersedih hati? Wong rahmatnya Allah itu wasi'at kulla syai'. Kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu.
Maka saya senantiasa berdoa untuk kita dan saudara-saudara kita yang sekarang di dalam kesusahan. Semoga dilimpahkan rahmat Allah yang banyak sehingga diganti kegembiraan. Yang sedang di dalam sakit semoga diberi kesembuhan yang sempurna oleh Allah. Yang sedang dililit hutang semoga senantiasa dipermudah oleh Allah untuk membayar. Ketoro temen Pak ijo diketok-ketok noto. Yang semoga dalam hajat mungkin mau jual rumah belum laku-laku semoga cepat laku sehingga bisa menyumbang jamaah Ratib Nurus Salam. Allahumma amin. Sholawat salam tak lupa marilah kita selalu sanjungkan ke pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya tidak kita harapkan syafaatnya. Biasanya kan sampean selalu mengharap syafaat. Wong syafaat sudah kita rasakan sekarang kok sampean harap itu loh. Lu kita bisa ngerti baik buruk halal haram, kita bisa ngerti agama Islam itu kan juga syafaat Rasulullah. Mengapa kita tunggu nanti? Sekarang itu sudah syafaat Rasulullah, tinggal kita itu istimsak atau berpegang dengan teguh apa tidak. Syafaat Rasulullah itu sudah sekarang, kalau nanti harapannya justru kita harus bisa mensyafaati. Targetnya itu kita bisa nanti di akhirat itu mensyafaati anak, mensyafaati orang tua. Orang alim mensyafaati murid-muridnya, teman mensyafaati teman majelisnya. Nah kalau kita selalu mengharap syafaat dari Rasulullah, kita nggak sadar bahwa sekarang ini kita merasakan syafaat Rasulullah. Artinya apa? Sampean ya Nabi salam alaika. Nggak sadar kalau sampean itu sudah berada di dalam syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus pertolongan apa lagi yang kita harapkan? Kok nunggu nanti? Ya akhirnya kalau kita nggak sadar ini melakukan agama, ya kita nggak akan bisa sepenuhnya, karena kita anggap agama itu adalah acara-acara ritual, acara-acara yang harus dilaksanakan, setelah itu selesai tidak ada efeknya. Ketika kita melakukan itu, kita nggak sadar bahwa kita itu sudah merasakan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa bayangkan seandainya Allah tidak mengutus Rasulullah, bagaimana seorang anak perempuan akan dibunuh oleh bapaknya tanpa, bukan hanya dibunuh, dikubur hidup-hidup. Bukankah itu syafaat Rasulullah menyelamatkan kemanusiaan? Bagaimana ada bapak mengawini anaknya sendiri? Bukankah itu bentuk syafaat? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan oleh Allah sebagai rahmat itu sendiri, simbol dari rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita tidak sadar sehingga tidak bisa merasakan itu, artinya alamat kita celaka. Allahumma lo amin. Celaka kok malah amin. Jan. Jadi saat ini apakah kita nggak merasakan syafaat Rasulullah? Merasakan. Maka itu sehingga timbul, ketika kita merasakan itu, kita timbul untuk bersolawat kepada Rasulullah. Motivasi bersolawat itu bukan nanti, tapi sekarang.
Karena saya merasa ditolong Rasulullah, karena berkah Rasulullah saya selamat, maka saya akan bersolawat kepada Rasulullah. Jadi solawat itu reaksi dari apa yang kita rasakan, bahwa saat ini saya berada di dalam belayan kasih sayang Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan rasa ini kemudian kita ungkapkan, kita ekspresikan dengan bersolawat. Kemudian kita aplikasikan. Aplikasinya ya nanti. Artinya setelah acara ini harus ada aplikasi yang nyata. Bahwa ketika Rasulullah dijadikan oleh Allah saluran terbesar, atau bahkan pendorong terbesar, Allah itu sumbernya, Rasulullah adalah alkonnya atau sanyonya, maka jadilah engkau pipa-pipa yang menyalurkan rahmat itu ke seluruh alam. Bukankah kita sering mengucapkan rahmatan lil alamin? Duh, kapan Rasulullah sampai ke sini? Pernah didatangi Rasulullah? Enggak. Tapi mengapa dikatakan rahmatan lil alamin? Yaitu kita, Habib Fatir, Ustadz Hamam, Ustadz Heru, bahkan kita itu juga harusnya menjadi saluran itu kepada seluruh alam. Kalau ini nggak usah sampean mengharapkan syafaat, tapi nanti kita justru akan bisa mensyafaati orang-orang di sekitar kita. Itu adalah target kita bermajelis. Semoga dengan apa yang kita sadari, kita ekspresikan, dan kita niatkan untuk kita aplikasikan, benar-benar Allah menjadikan kita sebagai saringan, sebagai saluran yang nyata untuk rahmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh alam. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya ini saya mau tanya. Biasanya kalau saya ngisi itu ada tanya jawab, karena saya juga nggak ngerti permasalahan panjenengan di sini apa, juga nggak ngerti. Tapi pastinya paling masalah yang sama itu adalah banyak hutang. Delok rai-raine iki ya pancen ya padha wae aku yo. Kalau itu masalah klasik dan masalah bareng-bareng, mulane nggak usah susah. Wong utang itu angger niat disaur mesti kesaur kok. Pokoknya niat. Nah, nanti kok keburu mati ya ora salah awak dhewe, kan salah Gusti Allah, matene dhisik enggak. Nah, nggih napa mboten, Pak? Iya toh? Gitu saja. Jadi, tapi harus niat, sebab kalau enggak niat engkau akan dirusak oleh Allah. Nah, siapa yang mengambil harta orang Islam dengan niat itlaf atau merusak, maka dia akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya nyaur utang itu adalah bayar, kok niat tok ya gak lunas. Tapi niat itu motivasi yang pertama. Maka masalah panjenengan. Cuma saya mau bertanya, kira-kira kita ini makhluk yang kelihatan apa yang enggak kelihatan? Kelihatan. Anak saya tanya begitu juga begitu, yang masih kecil tuh. Dok, yang paling masih kelas 5 MI saya tanya, ya kita ini makhluk kelihatan apa enggak, Nduk? Ya makhluk kelihatan, Mbah. Loh, berarti levelnya sama dengan anak saya. Sebab apa? Karena memang manusia dalam tataran intelektual terbatas yang masih rendah itu melihat apa yang dilihat oleh mata.
Kalau kita memang makhluk apa? Makhluk terlihat ini seperti ini, maka ketika kita masuk ke dalam kuburan ceritanya selesai. Padahal iya apa enggak? Selesai, ceritanya selesai. Iya Pak, cerita bayar hutang selesai. Loh, gimana sampean? Apakah benar ketika kita masuk ke dalam liang lahat, ke dalam kubur itu cerita selesai? Justru itu baru dimulai. Iya toh? Semua orang beriman pasti harus begitu. Tapi mengapa? Apakah kita sadar bahwa ternyata kita itu bukan yang terlihat? Sampean lihat saya ini. Mahfud itu yang mana? Yang ini ya sendiri, ini tubuh saya kok. Ya. Ini tangan saya, ini dada saya, ini tubuh saya ini. Bukan saya. Terus saya yang mana? Oh. Ketika tubuh saya harus usang, harus usai, harus selesai, maka dia harus masuk ke dalam dari mana dia diciptakan. Iya apa enggak? Berarti sampean salah sudah. Ternyata saya bukan tubuh saya ini. Tapi saya akan kemana? Sama panjenengan juga akan kemana setelah itu. Karena yang saya lihat dari panjenengan itu bukan kak tubuhnya itu. Wong yang bisa mantuk-mantuk ini bukan pokok tubuhnya kok. Yang bisa sampean senyum-senyum ketika ada yang lucu itu bukan tubuhnya, itu kan hanya simbol saja. Makanya ketika kita hanya fokus terhadap tubuh saja, selamanya kita bodoh. Biasanya saya bilang bodoh, jangan goblok. Wah. Benar apa enggak? Coba sampean makan, terus masa mulai kecil sampai mau meninggal, yang diurusi kok makan terus, itu apa enggak beda dengan sapi? Enggak ngerti kebutuhan yang lain, bahwa ada kebutuhan yang lebih penting. Apa? Yaitu kebutuhan untuk kembali kepada Sang Pencipta. Sebab apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang tinggal? Oh, waktunya pulang. Dan ternyata memang begitu. Kita itu hanya dikasih waktu paling 60 tahun. Kalau lolos ya sampai 80 tahun, 100 tahun itu juga gak enak semua. Makan apa saja sudah gak enak. Tapi anehnya, karena saking bodohnya manusia hanya fokus kepada fisik saja, sehingga apa yang sudah dilewati, yang notabene lebih panjang kan mestinya, seakan-akan yang belum itu lebih panjang. Nggih napa mboten? Jenengan yang umur berapa Pak? 60-an. Berapa Pak? 55. Itu kayak yang belum itu lebih panjang Pak ya daripada yang sudah. 55 tahun. Kira-kira berapa tahun lagi Pak? Nyun sewu nih. Karena memang bukan nggak penting masalah jasad, masalah ini nggak penting. Ini adalah alat untuk kita benar-benar secara fisik tunduk kepada Allah. Ini ada ujian, sampean tak kasih tubuh ini sampean buat apa? Apakah sampean buat menyembah Gusti Allah atau sampean malah justru ngurusi tubuh sampean? Sehingga nggak sempat kenal sama Gusti Allah. Nggak sempat kenal sama Gusti Allah, padahal itu penciptamu, ngerti sampean. Tapi kenapa sekarang kok sibuk? Manusia itu kan aneh tuh, coba. Mulai bingung terus, mulai remaja bingung pacaran, sampai nikah bingung gara-gara istri, kerja kaya sampai umur 50, kaya umur 50, 55 mulai datang penyakit, mau makan manis dia diabetes, makan gurih kolesterol
kolesterol, makan asin, darah tinggi. Coba. Akhirnya stroke. Kerja yang 50 tahun itu dibuat untuk bayar stroke. Uangnya mati, uangnya habis, dia mati. Takop balallahu minna. Coba. Lu terus sampean di sini tuh ngapain? Sibuk cari uang, dikumpulkan, setelah kumpul untuk bayar supaya mempertahankan kehidupan habis sampai di kuburan baru sadar. Oh, ternyata makanya Rasulullah bersabda, "An-nasu kulluhum niyam wa idza matu intabahu." Manusia itu dalam keadaan tertidur. Ketika dia mati, maka justru waktu itulah dia baru bangun, sadar, oh ternyata yang saya kira bahwa yang paling enak itu adalah mobil apa Pak? Senengane sampean. Rumah, istana, istri cantik. Ternyata ketika sampai di kuburan yang paling berharga itu adalah ketika saya sujud. Ternyata yang paling berharga itu adalah ketika saya sholawatan. Coba. Maka ketika kita sadar, kita tarik kesadaran itu sebelum terjadi kematian fisik. Nah, itu yang kita sudah merasakan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, alhamdulillah saya dikasih waktu untuk bertemu dengan panjenengan semua. Semoga banyak yang mendoakan. Jadi intinya apa? Sebentar saja nanti tanya jawab saja Pak Nggih. Berani apa enggak saya tanya jawab kira-kira? Kadang jenengan itu suruh tanya aja enggak bisa kok, apalagi jawab. Ya. Bahwa kita itu bukan makhluk, kita itu makhluk langit. Kita di sini itu hanya sementara. Lu tapi kok sampean karena saking cintanya ini mati saja enggak mau manusia. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalau sudah punya harta dihitung-hitung. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Orang yang suka mencela, wail, celaka dia. Siapa? Termasuk orang yang punya karakter suka mencela itu apa? Orang yang suka mengumpulkan harta. Jadi kesenangan kita mengumpulkan harta itu akan menimbulkan karakter secara otomatis untuk selalu mencela. Alladzi yahsabu annama, dia menyangka bahwa hartanya itu akan membuat dia kekal. Coba. Diancam oleh Allah. Karena memang kita itu bukan makhluk bumi, tapi kita itu makhluk surga. Nggih, surga nggih. Mantep jenengan surga. Kok gak mantep lho? Surga mantep lho mboten. Sing gak mantep mungkin neraka wae wis. Aneh mun dijak mlebu swarga. Allah. Swarga. Tapi mosok aku ya pantes to Pak ning swarga. Enggak usah minder. Ya gampang kok surga itu. Surga itu kalau menurut saya ini karena saya enggak biasa sama ustaz-ustaz itu lain sendiri. Surga itu satu kepastian. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Kamu iman, kamu amal soleh, pasti surga. Pasti apa mboten? Pasti. Jangan dikasih insya Allah. Nanti kalau Pak Ustadz Amam bilang insya Allah, sampean salahkan. Surga kok insya Allah masuk surga. Ya enggak ada. Al-Quran dalilnya enggak ada. Alladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum ashabul jannah. Insya enggak ada. Kok dikasih insya Allah berarti Ustadz
Nggih. Tapi nek neraka lah, kalau neraka itu baru insya Allah ngono to, enggak tahu krungu to sampean. Ya pancen ketemu pisan tok iki wae monggo. Nggih. Insya Allah sampean mlebu neraka. Kenapa? Karena bisa jadi diampuni oleh Allah. Iya apa enggak? Tapi enggak ada ustaz yang bilang begitu, insya Allah masuk neraka. Kalau neraka ya neraka. Waduh, panitia neraka. Nek saya kan lebih baik dari panitia surga. Gampang masuk surga. Tapi agama itu bukan untuk itu. Karena surga itu bukan tujuan terakhir daripada agama. Itu adalah makwa. Makwa itu adalah tempat terakhir. Bagi siapa? Bagi orang yang amanu wa amilus sholihat. Itu makwa. Jannatul makwa. Tempat terakhir. Nah, siapa yang tempat terakhir begitu? Orang yang memang layak. Orang apik. Maka agama itu bukan kok untuk tujuannya supaya kamu masuk surga, enggak, tapi supaya kamu menjadi apa? Hamba-hamba Allah yang soleh. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik itu dia masuk ke neraka. Masuk ke neraka maksudnya diancam oleh Allah. Ancaman ini belum tentu juga, sebab apa? Bisa jadi dia tobat. Baru kalau sudah masuk neraka itu baru ulaikahum syarrul bariyah. Itu yang di neraka itu loh yang seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk. Maka sampean jangan sampai mengklaim atau memvonis orang itu orang jelek, orang enggak, jangan dulu. Wong belum nyata-nyata di neraka. Ngaten. Tapi walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Loh. Tadi kan maksudnya ulaika hum ulaika finari jahannam. Tapi sekarang enggak. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia langsung. Jadi orang apik itu pasti. Makanya jangan ragu sampean menjadi orang baik itu. Karena memang tujuan agama itu menjadikan orang baik. Baru kalau sudah jadi orang baik, jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Ya orang apik mau dikemanakan lagi? Enggak usah sampean ya Allah minta surga, minta. Otomatis kalau sampean baik ya pasti diletakkan ke surga. Tapi umpamane kita sudah baik kok dimasukkan ke neraka, sampean amini napa mboten? Ayo. Sampean sudah baik, iman dan beramal baik kok ternyata dimasukkan neraka, bagaimana? Sampean protes enggak? Loh, alhamdulillah apa naudzubillah? Alhamdulillah. Loh. Ya Allah. Ya alhamdulillah, kalau enggak alhamdulillah berarti sampean belum baik. Kok enggak tunduk sama Allah kok gara-gara takut neraka. Kalau memang yang masukkan Gusti Allah monggo santai mawon. Neraka ya makhluke Gusti Allah, tapi ojo kandak-kandak no Pak. Bahaya nanti. Ya. Maka di sini orang baik. Maka Allah mewajibkan atau memerintahkan kepada kita itu pertama apa yang diwajibkan oleh Gusti Allah itu apa Pak? Agama turun ke kita ini pertama yang diwajibkan apa? Ayo. Moco. Ya apa enggak? Iqra. Bacalah, bukan kok langsung sholat lah, ibadah lah, enggak, tapi moco.
Kenapa? Ya karena memang kenapa kok manusia itu nggak karu-karuan, ada istilah jahiliyah, ada macam-macam itu gara-gara nggak mau baca atau nggak bisa baca. Nah, hanya bisa kayak keledai. Ada keledai itu apa? Dites. Nah, kok keledai? Ada Nasiruddin Johar. Nasiruddin Johar itu melamar kerjaan. Saya mau melamar kerja. Kamu bisa baca? Enggak. Kalau nulis bisa. Nah, rata-rata. Nah ini bacanya apa? Saya kan nggak bisa baca. Kalau nulis bisa. Wah, nggak jelas. Kayak kita ini nggak bisa baca tapi nulis saja. Hidup seenaknya, pokoknya hidup saja. Suruh baca nggak bisa, maksudnya angan-angan nggak bisa. Sedang apa, untuk apa, mau kemana, nggak ngerti. Ini berarti kayak orang bodoh. Pokoknya hidup ya asal hidup, orang nulis saja. Apa yang ditulis ya nggak jelas, memang nggak bisa baca kok. Sama kalau kita nggak pernah angen-angen kita mau kemana, sedang apa dan untuk apa, kita dari mana, sedang apa, mau kemana, nggak pernah diangen-angen, ya kita akan begitu kayak keledai. Apa keledai penggilingan itu? Berangkat dari satu titik menuju ke titik tempat dia berangkat. Akhirnya uripe hanya muter saja. Pagi budal mergawe sampai sore. Nek lembur ya sampai malam istirahat. Kumpulkan tenaga. Besok lagi pergi lagi, kerja lagi. Begitu terus. Lu apa bedane karo sapi nek ngono? Sampai dijak majlisan ae gak sempat. Nah ini maksudnya kita agama itu menyelamatkan kita dari perbudakan macam begitu. Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang merdeka. Kita dimasukkan ke jasad, itu bukan berarti kita dijajah oleh jasad, oleh nafsu yang ada di dalam diri kita, tapi kita menjadi orang yang merdeka, tidak tergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tempat kita akan kembali kepada Allah karena memang kita berasal dari Allah. Ngoten mawon nggih. Nah, kalau banyak-banyak nanti malah nggak ada yang ingat. Intinya mikir sadar. Setiap langkah apapun itu tidak ada. Omongan saja itu kan dicatat toh Pak. Sampai subhanallah ketika sendiri itu ada balasannya apa enggak? Itu energinya luar biasa Pak. Sampean nggak ngerti, nggak sadar kok. Subhanallah. Itu energi itu nggak akan bisa hilang. Dan akan nanti kembali kepada kita sendiri. Makanya banyak berzikir atau sallallahu ala Muhammad. Itu mengeluarkan energi yang luar biasa yang akan mempengaruhi kosmik, akan mempengaruhi alam sekitar kita. Kenapa kok begitu? Ya karena memang itu adalah resonansi dari rahmatnya Allah yang disalurkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten mawon riyin. Monggo kalau ada yang tanya, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa kok mau jawab. Ya ada Pak Hamam, ada Bib Fatir, ada Pak BPRP ini. Monggo Pak ya. Oke, Pak Yai. Niki pertanyaannya singkat dan ini. Pertanyaannya itu begini. Abdul mana sedekah dengan membayar utang? Mana yang didahulukan? Terima kasih. Monggo.
Dua lagi sekalian nanti dijawab sampai jam 10. Jamaah yang di luar, barangkali ada yang mau tanya. Monggo, mumpung ketemu beliau nih, monggo. Gak ada. Bukan enten. Gak ada. Nggih. Monggo. Jawab. Oke, tambah. Bukan pertanyaan Bib. Nyuwun sewu. Untuk memotivasi kita di dalam majelis. Itu saja. Jadi motivasi yang buat bagaimana majelis kita itu bisa istiqomah dengan kekompakan jamaah yang senantiasa mencintai majelis. Bukan pertanyaan Bib. Mohon. Ya. Ada satu kaidah fikih al-fardu aula minan nafli. Fardu itu derajatnya atau levelnya di atas sunnah. Artinya begini Pak, banyak orang itu salah kaprah di dalam beragama. Kenapa? Karena beragamanya tidak pakai ilmu. Kenapa enggak pakai ilmu? Karena enggak mau mikir. Kenapa enggak mau mikir? Karena enggak mau baca. Baca itu bukan kok harus berupa tulisan loh Pak. Tulisan alam semesta ini luar biasa untuk kita baca. Bagaimana kita itu bisa hidup loh. Sampean itu biaya hidupnya itu lebih banyak daripada penghasilan sampean. Coba sampean hitung saja. Satu keluarga itu 1 tahun habis berapa? Nggak bisa hidup sampean. Apalagi kalau kena sakit 1 bulan atau 1 minggu sampai 1 bulan. Mati kita. Tapi kita nggak pernah berpikir itu, dikiranya itu dengan kontrol kita. Nggak mau baca, itu namanya kita baca. Kita mikir itu kita baca. Ya. Kita kok sampai bisa hidup padahal ekonomi sekarang sulit ya. Tapi ya masih ngerokok, masih, semuanya ada ini. Ya, Pak DPR juga masih nyumbang. Nah, karena itu nggak ada apa yang sampean buat panduan untuk beragama, ilmu. Karena tanpa ilmu nggak ada, sampean nyembah Gusti Allah. Katane sampean. Tapi yang sampean sembah itu siapa kan kita nggak ngerti sampean. Buktinya apa? Buktinya kadang-kadang saya sudah jamaah full 1 hari 1 malam 5 kali ke masjid. Hutang kok masih banyak. Loh, hubungannya apa? Jamaah dengan hutang. Kan banyak yang begitu toh. Karena apa? Karena memang yang disembah ya dirinya sendiri itu, bukan kok Gusti Allah. Kelihatannya saja nyembah Allah. Sekaligus ini. Loh sampean, kita majlisan ini apakah memang kita perlu atau enggak? Kalau enggak perlu ngapain sampean kumpul-kumpul di sini? Atau kita dapat manfaatnya apa enggak? Apa yang kita cari di majlisan ini? Apakah kita sadar setiap langkah kita itu ternyata menjadi catatan amal? Itu enggak sampean syukuri ke alhamdulillah saya dimasukkan ke majelis, padahal tetangga saya itu lagi happy-happy di karaokean Mangkupurel gitu. Lu ngono sampean enggak syukuri toh? Itu hal bersyukur. Ketika kita bersyukur itu sudah itu luar biasa. Makanya ketika masuk itu berarti sampean diselamatkan. Kita diselamatkan oleh Allah dari tempat maksiat. Diselamatkan menuju tempat yang penuh berkah. Coba. Ini. Jadi setiap niat yang kita masuk ke majelis ini sekaligus ya jawabannya. Bahwa itu harus kita sadari bahwa ini baik untuk saya dan saya butuh kebaikan itu. Ketika kita tidak seakan-akan kebaikan butuh saya, maka saya pasti akan menghindar. Ngapain? Tapi kalau saya yang butuh, pasti saya kejar. Tapi karena ketika saya nggak ngerti bahwa itu kebutuhan saya, ya saya pasti lari. Contoh, ketika masih kecil, anak disuruh mandi, susah apa enggak? Susah. Loh padahal itu kan kebutuhannya. Tapi ketika kalau sudah
Begini sampean larang tetap mandi wong dia sudah ngerti cewek. Coba. Iya apa enggak? Sama, dalam beragama pun begitu. Lu Habib Fatir itu loh Pak. Sampean bayar, Beb gak usah ke majelis saya kasih 2 juta. Pilih mana kira-kira? Copot jadi Habibnya. Habib gak jelas ini. Lu pasti begitu toh sampean? Bilang begitu, Habib gak jelas. Lebih milih 2 juta daripada. Lu kalau saya enggak, saya ambil 2 juta, saya berangkat ke majelis. Gimana sampean? Ini enggak pakai ilmu. Maka pakai ilmu itu artinya berarti bisa membedakan antara mana yang wajib, mana yang sunnah. Sampean sunnah itu sampai sholat sunnah itu ada level-level. Gusti Allah itu paling ngerti, paling seneng apabila fardunya dilaksanakan. Bayar hutang itu wajib apa sunnah? Wajib. Sodakoh bukan zakat loh ya. Sodakoh itu wajib apa sunnah? Nah, kalau wajibmu tidak kamu penuhi kok kamu kerjakan yang tidak wajib, sama dengan kamu jas-jasan kocomotonan tapi gak loh pantes semua orang. Ada yang begitu. Coba, ini nggak mikir, Roma banyak utangnya tapi berangkat umroh selfie pisan. Itu sing delok yo. Asem maneh. Coba. Ada level-levelnya, umpama seperti sampean biasanya kalau taraweh, atau banyak atau setelah taraweh, kemudian setelah isya ada ba'diyah 2 rakaat. Nah sampean lebih milih ba'diyahnya nggak dilaksanakan, lebih milih tarawehnya yang 8 rakaat atau 20 rakaat. Jangankan 8, 20 rakaat, 1000 rakaat pun tidak akan bisa bandingi 2 rakaat rawatib. Karena nggak level loh lain kok. Paham ya? Artinya selamanya yang namanya sunnah itu tidak bisa bandingi. Nah, wajib ada. Teman saya itu nggak pernah subuh. Tapi saya sholat duha. Kopak. Karena saya ikhlas loh. Karena kata ikhlas katanya. Itu bukan ikhlas dul. Itu kamu menuruti hawa nafsu. Makanya tidak akan diterima oleh Gusti Allah. Begitu. Yang enggak mesti Pak, ya memang enggak mesti yang Gusti Allah terserah mau ditompo apa enggak. Tapi secara ilmunya begitu. Ngeten? Ya, ini berarti jangan bersedekah dulu. Artinya apa? Artinya hutang yang sudah jatuh tempo. Sebab apa? Matlul ghani dulmun, kecuali kalau sampean tidak punya yang bayar, nggak punya kok mau apa? Datang ke sini 1000 kali, sampean iris ya metu getahe kok ngono nggak wajib kalau memang atau belum jatuh tempo ya sedekah terserah. Nah, tapi kalau sudah jatuh tempo kok punya nggak dibayarkan tapi malah dibuat sedekah, nganggur sedekahmu. Berarti ini ada udang di balik kamu, batu sedekahmu itu berarti ada karena nafsu bukan karena Gusti Allah. Begitu. Boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan damin hamdan yu'afina wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jahlikal 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasad wa ziyadatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan al ihsan
الحساب ومن العذاب نصيبا من الجنة وارزقنا ذا وجهك الكريم. اللهم يا من لا يحتاج إلى البين والتفسير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجي برحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من هوائجنا وقرب علينا مسافات وسلمنا من الإله والعافية ولا تجد الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم فيك نفيك وأعيذك من كل شيطان مريض وجبر عنيد وذي عين وذي بغض وذي حسد ومن شر كل ذي شر كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيب الندمة في الحل والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.